Kita baca dari 1 Yohanes 4 ayat 12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Itu tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Yohanes 1 ayat 18. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Seorang pun pernah melihat dia, dan memang manusia tak dapat melihat dia. Yohanes 5 ayat 37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kamu tidak lihat. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Kalau terang tempat bersemayamnya tak terhampiri, apalagi dia yang bersemayam di dalamnya. Berarti Allah itu tidak dapat dibayangkan kayak orang. Sebab memang dia bukan orang. Hosea pasal yang ke-11 ayat 9. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Aku ini Allah dan bukan manusia. Maka jangan bayangkan dia kayak laki-laki pakai jubah, jenggotnya panjang. Kalau itu bukan Allah, itu kuankong itu nanti. Allah itu tidak dapat bayangkan, dia laki-laki bukan, perempuan bukan, banci bukan, seperti gajah bukan, seperti langit bukan, seperti gunung bukan, seperti orang bukan. Makanya orang membayangkan Allah itu kayak orang gitu. Biarpun dia disebut Bapa, tapi bukan karena dia laki-laki. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Stop. Dia disebut Bapa karena daripadanya berasal segala sesuatu. Itu artinya. Ini tidak berbicara tentang gender, ini tidak bicara tentang jenis kelamin, tetapi ini berbicara tentang asal usul segala sesuatu. Ya. Dia laki-laki bukan, dia perempuan bukan, dia adalah roh. Roh yang bukan manusia. Jelas ini ya. Ini banyak orang Kristen keliru. Hanya karena melihatnya Yesus, ya itu kan sudah jadi manusia, tentunya berwujud manusia. Nah, kita berbicara Allah pada dirinya sendiri sebelum ada inkarnasi, gitu loh. Ya. Kalau kita bicara Allah pada dirinya sendiri yang tidak ada wujudnya, roh wujudnya apa? Ya, kalau kita berbicara roh biasanya kita bicara hantu. Kita bicara malaikat, kita bicara roh manusia. Kalau itu ada bentuknya. Nah, kalau disebut roh bukan dalam arti itu. Allah disebut roh dalam arti gaib, yang tidak bisa dimengerti oleh manusia. Yang bukan laki-laki, bukan perempuan, bukan banci, yang mengatasi segala sesuatu. Makanya dia disebut juga 1 Yohanes 1 ayat 5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang. Stop. Terang ada jenis kelaminnya enggak? Terang betina sama terang jantan gitu ada enggak? Karena Allah itu terang, kita tidak bisa bayangkan apa-apa. Makanya dikatakan kamu tidak pernah mendengar suaranya, kamu tidak pernah melihat rupanya. Kristus yang mengatakan bahwa artinya Bapa itu adalah asal usul tadi. Kita baca Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Stop. Kalau dia Bapa segala terang, apakah dia kawin sama terang yang berkelamin betina lalu punya anak terang ini? Enggak kan? Bapa segala terang, dia artinya dia asal usul dari semua terang. Entah terang itu malaikat, karena malaikat itu juga wujud yang terang. Entah terang itu terang ilahi, atau terang yang diciptakan, matahari dan lain-lain.
Sumbernya dari ini, dari dia ini. Jelas ya? Dia itu terang, dia itu roh, dia itu kasih. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8, saya keliru. Dan 16. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Kasih ada jenis kelaminnya? Ada bentuknya? Nah, Allah itu kasih. Allah itu terang. Allah itu kasih. Allah itu roh. Ya, maka jangan bayangkan dia ada wujudnya kayak dewa-dewa itu tidak. Ya. Nah, karena begitulah keadaan Allah yang gaib ini. Dan manusia tidak dapat mengerti yang gaib kalau yang gaib itu tidak mengungkapkan dirinya sendiri. Ya kan? Saudara-saudara yang belum pernah kenal saya, saudara tidak akan tahu rumah saya kalau saya tidak memberitahu. Betul? Allah juga gitu. Makhluknya tidak akan tahu jati diri Allah itu kalau Allah itu tidak membukakan dirinya. Mengapa? 2 Korintus pasal 4 ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilat zaman ini. Itulah masalahnya. Pikiran orang yang tidak percaya itu dibutakan oleh ilah zaman ini, yaitu iblis. Iblis yang membuat pikiran kita tidak mengerti Allah. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Ya, tidak bisa melihat itu. Kalau pikirannya tidak diterangi, tidak akan ngerti. Itu satu. Yang kedua, akibat dosa, manusia itu diliputi kegelapan di dalam dirinya yang terdalam. Efesus 4 ayatnya 17. Sebab itu kukatakan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Maksudnya orang kafir yang tidak mengenal Tuhan, ya. Terus? Dan pengertiannya yang gelap. Pengertiannya gelap. Nggak ngerti. Itulah sebabnya di dalam pengertian orang-orang berdosa ini semacam ada selubung yang membuat mereka tidak mengerti Allah itu siapa. Oleh karena itu memahami Allah itu bukan karena saya pandai, saya punya ilmu teologi, nonsense. Kalau hanya ilmu teologi saja itu ilmu tidak bedanya dengan ilmu matematika karena dipelajari oleh otak. Ini bukan sekedar dipelajari oleh otak, tetapi merupakan pencerahan dari yang ilahi. 2 Korintus 3 ayat 14. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Pikiran mereka telah menjadi tumpul karena sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap. Karena sampai pada saat ini selubung itu masih ada. Jadi dari pihak Allah dia gaib, tertutup dirinya oleh kerahasiaannya sendiri. Dari pihak manusia dia digelapkan pikirannya, dia ada selubung. Nah, bagaimana bisa ketemu? Makanya supaya Allah itu dimengerti manusia, Allah harus mengungkapkan dirinya, yang itulah bahasa aslinya apokalipsis yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi wahyu meminjam bahasa Arab. Apokalipsis artinya penyingkapan diri, pengungkapan diri, penyataan diri. Jadi Allah yang gaib tadi menyatakan dirinya sendiri, itu satu. Yang kedua, biarpun Allah telah menyatakan diri pada para nabi dan akhirnya tertulis dalam kitab suci, namanya Taurat. Ketika pikiran manusia masih tetap belum diterangi, tidak ngerti juga maknanya. Kita baca ayat 15 dari 2 Korintus 3 tadi.
setiap kali mereka membaca kitab Musa, Nah ini siapa? Orang Yahudi kan? Sudah terima wahyu kan? Terus? ada selubung yang menutupi hati. Ada selubung. Ternyata biarpun dari pihak Allah telah membuka, kalau hati orang ini masih selubung ya tetap nggak ngerti. Makanya dikatakan dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Itulah dalam Kejadian 1 ayat 3 itu. Terus? Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati. Ia juga membuat terangnya. Ini bukan terang jasmani, ini terang ilahi ini. Bercahaya dalam hati kita. Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah. Nah, kemuliaan Allah yang dinyatakan dalam Kristus dalam wahyu ini baru kita bisa terima kalau dalam ini juga diterangi. Jelas? Oleh karena itu pengetahuan akan Injil itu bukan didapat karena orang sudah punya gelar PhD 3 berderet-deret itu enggak. Sebab orang pandai pun bisa tergelapkan pikirannya. Baca Mazmur 14 ayat 1. Untuk pemimpin biduan dari Daud, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah, busuk dan jijik. Stop. Ateisme itu bukan fenomena modern. Ribuan tahun yang lalu sudah ada orang ateis. Orang bebal berkata tidak ada Allah. Bukan bebal otaknya, bebal batinnya. Dan yang orang-orang ateis itu kebanyakan para profesor loh. Betul? Kebanyakan yang menjadi ateis itu negara-negara yang tadinya Kristen yang sudah meninggalkan Kristus. Dan mereka orang pada semua. Jelas ini ya? Berarti kepandaian otak itu sendiri tidak dapat mencapai kebenaran ilahi. Sebab kepandaian otak juga bisa menyesatkan menjadi ateis. Oleh karena itu, untuk memahami yang ilahi harus ada pencerahan batin. Baca lagi 2 Korintus 4 ayat 6 tadi. Sebab Allah yang berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Kebenaran Allah nampak pada wajah Kristus. Tapi harus ada terang dulu. Nah, bagaimana dapat terang? Kalau kita hidup kudus. Kalau kita hidup itu morat-marit, moral yang tidak benar, ya gimana dapat terang? Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Kejarlah kekudusan. Terus kan? Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah itu. Sebab tanpa kekudusan tak seorang pun dapat melihat Tuhan. Jadi kalau gitu pemahaman kita tentang kitab suci itu tergantung juga bagaimana kita hidup. Kalau kita morat-marit hidup kita juga tidak akan mengerti kitab suci itu. Makanya sekarang banyak ajaran palsu-palsu yang macam-macam karena yang ngajar sendiri hidupnya morat-marit. Ngerti? Allah yang Maha Kudus ini tidak bisa didekati tanpa kekudusan. 1 Petrus 1 ayat 15-16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam. Hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu. Dalam seluruh hidup. Ngomongnya ya kudus, cara menggunakan pandangan matanya untuk yang kudus, mendengarkan kata yang kudus, tindakan yang kudus. Ini kalau kita memang ingin mengetahui Tuhan, bukan hanya supaya merasa pandai, dipuji orang, oh pinter dia, pinter berdebat. Debat tidak menghasilkan apa-apa. Untuk tujuan spiritualitas pribadi. Terus kan? Sama seperti dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Nah, baca lagi ayat 15 itu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Terus? Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuh. Allah yang kita sembah itu Allah yang kudus, maka
didekati sembarangan. Harus didekati kudus. Baru di situ kita akan mendapat pencerahan tadi. Baru di situ kita akan mendapat penerangan tadi. Jelas ini ya. Nah, karena itu mengapa Roh Kudus diturunkan? Pertama, wahyu sudah dinyatakan dalam Yesus. Yesus itu wahyu terpuncak. Pengungkapan diri Allah yang paling puncak. Tapi kalau hati ini tidak diterangi, biarpun Yesus jalan-jalan di jalan, orang tidak akan ngerti. Kita dapat mengerti Yesus dari kemuliaan Yesus, kemuliaan Allah yang nampak pada Yesus. Jikalau ada pencerahan ilahi. Jelas ini ya. Jadi kita dipanggil menjadi orang Kristen itu bukan sekedar itu jadi orang baik, menjadi orang yang menyenangkan, menjadi orang yang dipuji orang, bukan itu. Kita dipanggil jadi orang Kristen untuk menjadi orang kudus. Orang baik belum tentu orang kudus, tapi kalau orang kudus pasti baik, ya kan? Orang dermawan belum tentu orang kudus, tapi orang kudus pasti dermawan. Makanya kita tidak dipanggil sekedar jadi orang baik, gitu. Enggak. Jadi orang yang berakhlak mulia, enggak. Orang berakhlak mulia belum tentu orang kudus, tapi kalau orang berorang kudus pasti akhlaknya mulia, gitu loh. Nah, untuk itu kita dipanggil, dan untuk itu kita dapat mengerti Allah secara. Nah, jadi kalau begitu mengapa perlunya wahyu? Karena dalam diri kita ada kegelapan yang perlu pencerahan, dan karena Allah itu gaib, maka perlu ada penyingkapan dan ada pencerahan. Nah, pencerahan itu maka wahyu itu diberikan pada orang-orang kudus, para nabi dan para rasul, yang mereka hidup dalam kekudusan. Mereka lah yang menerima wahyu itu. Nah, wahyu itu diberikan secara progresif, berkembang dari yang kurang jelas menjadi makin jelas, berkembang dari yang kurang dalam menjadi makin dalam. Oleh karena itu, mengapa ada progresif? Dan puncak dari wahyu itu adalah ketika firman jadi manusia. Puncak dari wahyu bukan orang, bukan buku, bukan konsep, tapi pribadi. Itulah Yesus. Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali Setelah pada zaman dahulu, zamannya nenek moyangnya orang Israel, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara dengan nenek moyang. Nah, berbicara itulah mewahyukan diri. Dengan berbagai cara berulang kali. Bukan hanya satu orang diberi wahyu, enggak, banyak rabi kan. Maka dia berbicara kepada Adam dengan cara yang berbeda, dengan cara baik suara maupun seperti orang yang berjalan-jalan dalam taman. Kejadian 38. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan. Nah, ini seperti orang berjalan-jalan. Itu cara Allah kepada Adam menyatakan, baru bicara dia. Kepada Noah dengan jalan apa? Mengingatkan kejahatan orang waktu itu, lalu caranya apa? Datangkan banjir bandang. Dan akhirnya apa? Caranya memberi tanda perjanjian yang berwujud biang lala atau pelangi, di mana dia berjanji tidak akan menghancurkan bumi lagi. Berbicara pada Nuh dengan caranya sendiri. Lalu berbicara kepada Abraham, pada Ishak, pada Yakub. Apa yang dibicarakan? Janji. Maka ada perjanjian juga. Engkau akan menjadi berkat bagi seluruh kaum di bumi. Dalam keturunanmu, semua bangsa di bumi akan diberkati. Itu cara-cara.
Nanti kepada Musa ini yang mau kita pelajari hari ini. Ada lagi cara bicaranya. Kepada Yesaya lain lagi. Kepada Yeremia lain lagi. Jadi berulang kali dan dalam berbagai cara zaman dulu Allah berbicara kepada nenek moyang kita, maksudnya nenek moyang bangsa Israel dalam hal ini. Ya, lanjutkan Ibrani 1 ayat 1 ini dilanjutkan 2. Maka pada zaman akhir ini. Maka pada zaman akhir ini, zaman akhir apa? Akhir dari rencana Allah. Bukan akhir dalam kronologi waktu. Kalau akhir dari kronologi waktu itu diucapkan 2000 tahun yang lalu, kok belum akhir-akhir dong? Ya kan? Jadi kata akhir ini bukan kronologi waktu yang dimaksud, akhir di dalam rencana Allah. Maka pada zaman akhir ini apa? Ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya. Bukan perantara nabi lagi, masa nabi sudah selesai. Berarti Yesus adalah pernyataan diri Allah yang paling akhir, paling puncak, yang melaluinya Allah menyatakan dirinya pada kita, manusia. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Ya, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah. Anak tunggalnya Allah, yaitu firman-Nya Allah yang satu-satunya itu. Terus? Yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Iyalah yang menyatakan. Yang menyatakan Allah yang tersembunyi, yang gaib itu hanya satu, yaitu firman-Nya yang telah jadi manusia ini. Di luar itu, orang tidak akan kenal Bapa ini. Tak seorang pun Bapa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sebab apa? Dia wahyu Allah terpuncak, dia nabi terakhir. Makanya kita tidak menunggu nabi lagi. Sesudah Yesus. Dulu pada abad keempat ada seorang yang bernama Mani atau Manes, orang Persia. Dia mengatakan bahwa dia adalah meterai segala nabi. Kenapa? Ya Buddha, ya Krishna, ya Konghucu, ya Yesus itu berinkarnasi dalam dia. Jadi semua kenabian ini dipenuhi di dalam dia. Ajaran yang sama yang diajarkan oleh Mirza Ghulam Ahmad, pendiri aliran Ahmadiyah dari Pakistan. Dialah Krishna, dialah Buddha, dialah Kristus. Tapi terlambat. Siapapun yang mengatakan dirinya meterai segala nabi, artinya nabi terakhir, terlambat. Meterai itu sudah diberikan pada Yesus. Yohanes 6 ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat dirasa. Terus? Melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Itu yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dan dengan materainya. Dialah yang disahkan oleh Bapa dengan meterainya. Meterai kenabian itu sudah pada Yesus, bukan yang lain. Kalau orang-orang sesudah Yesus mengaku dirinya meterai segala nabi, terlambat kadaluarsa klaimmu. Sebab Yesus yang telah diberi meterai. Maksudnya apa? Kalau ada surat penting dari pemerintah, ada meterainya, bisa ditambah nggak di dalamnya, di bawahnya? Ya udah selesai. Meterai kenabian, meterai pewahyuan, meterai kebenaran itu sudah diberikan pada anak manusia ini, pada Yesus Kristus. Berarti Yesuslah nabi terakhir. Yesuslah wahyu pamungkas. Yesuslah penyataan terpuncak dari Allah itu. Tak seorang pun melihat Bapa, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa itulah yang menyatakan, bukan yang lain. Jelas ini ya. Nah, untuk sampai kepada dia sebagai wahyu terakhir, ada proses tadi kan, berulang kali dan dalam berbagai cara. Nah inilah yang sedang kita pelajari ini.
berulang kalinya dan berbagai caranya ini. Minggu lalu kita telah belajar tentang Abraham, Ishak, dan Yakub, di mana Allah menjanjikan bahwa akan ada anaknya, keturunannya yang akan menjadi berkat bagi semua manusia. Kita baca di dalam Kejadian pasal 22 ayat 18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi mendapat berkat. Kata keturunan ini dalam bahasa Ibrani-nya Zerah, bukan Zeraim. Kalau Zeraim artinya keturunan-keturunanmu. Oleh Zeramulah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Berarti hanya ada satu keturunan Abraham nanti yang akan menjadi berkat bagi manusia. Itu diterangkan dalam Galatia 3 ayat 16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Itu kan? Terus? Seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu yaitu Kristus. Nah, berarti yang dijanjikan pada Abraham adalah Kristus. Dijanjikan pada Ishak adalah Kristus. Dijanjikan pada Yakub adalah Kristus. Kristus adalah penggenapan semua janji-janji dan wahyu-wahyu dan firman-firman yang diberikan Allah kepada nabi-nabi sebelumnya. Jelas ini ya? Oleh karena itu Kristus itu final dan tidak ada yang lain sesudah dia. Dan Kristus mengatakan sesudah dirinya tidak ada nabi lagi. Kalau ada, itu palsu. Kita baca Matius 24 ayatnya yang ke-24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang yang juga. Iya, akan muncul nabi-nabi palsu. Siapapun yang mengaku nabi sesudah Yesus, semuanya itu kadaluarsa. Sebab kenabian sudah dimeteraikan pada Yesus tadi. Kita tidak menunggu nabi yang lain. Sebab sudah datang puncaknya kok. Nunggu siapa lagi? Anda boleh ngaku nabi siapa-siapa, tapi buktikan. Buktinya apa? Orang itu bisa mati enggak? Ya. Padahal lupa dosa adalah maut. Jadi kalau dia bisa mati berarti dia masih dibelenggu oleh dosa. Kalau dia sendiri sebagai manusia yang dibelenggu dosa, gimana bisa melepaskan dosa orang lain? Kecuali kalau dia mati dan bisa bangkit lagi dan tidak mati lagi seterusnya. Kalau dia memang mati lalu bangkit lagi, tidak mati, berarti dialah yang mengalahkan kematian sekaligus mengalahkan penyebab kematian, yaitu dosa. Nah, di dunia dari zaman dulu sampai sekarang tidak ada orang begitu, cuma satu, namanya Yesus. Jadi ini bukan jual kecap ya, ini fakta sejarah, karena kebangkitan Yesus itu disaksikan oleh murid-muridnya. Sejarah juga mengatakan begitu yang di luar Alkitab. Flavius Josephus, seorang sarjana Yahudi, ahli sejarah Yahudi yang anti Kristen, juga mengatakan Yesus bangkit. Pliny the Younger, ada banyak data-data sejarah di luar Alkitab yang menyungguhkan fakta bahwa Yesus bangkit, mati dan dibangkitkan, dihukum pada zamannya Pontius Pilatus. Makanya dalam pengakuan iman dikatakan apa? Demi yang untuk keselamatan kita telah disalibkan di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Kenapa itu namanya disebutkan? Untuk menunjukkan ini bukan dongeng dan ini bukan fiksi. Ini ada sejarah, karena tokoh sejarah ini memang ada, dimasukkan di situ. Jadi tidak percuma nama Pontius Pilatus dimasukkan dalam pengakuan iman. Itu untuk mengingatkan pada kita
Iman Kristen itu bukan dongeng. Iman Kristen itu bukan mitos. Kita berhadapan dengan sejarah ini yang bisa diverifikasi di dalam sejarah. Jelas ini ya. Makanya Yesus mengatakan, Alkitab mengatakan di dalam Roma 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas dia. Sesudah bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi, mau tidak berkuasa atas dia. Kalau mau tidak berkuasa atas dia, penyebab maut yaitu dosa juga telah dikalahkan. Oleh karena itu hanya dia yang dapat menyelamatkan, karena dia telah mengalahkan dosa melalui kebangkitannya. Jelas ini ya. Jadi siapapun datang mengatakan saya nabi, saya rasul, saya orang hebat, kamu bisa mati enggak? Nanti bisa bangkit enggak sudah mati? Enggak, kamu bohong. Jelas ya? Tesnya itu aja. Orang itu bisa mati enggak nantinya? Ya. Bisa bangkit dan tidak mati lagi enggak? Enggak, bohong. Hanya dia yang bisa mati dan bangkit dan tidak mati lagi. Itulah yang dapat memberikan hidup kekal. Itulah yang dapat memberi keselamatan. Dan itulah yang dikatakan di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 10. Dan yang sekarang nyatakan oleh kedatangan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil Injil apa? Injil kebangkitan maksudnya. Yang oleh Injil terus telah mematahkan kuasa maut. Telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Jadi hidup tidak binasa itu bukan hidup yang durasinya lama, bukan. Hidup yang tidak dapat binasa itu hidup ilahi yang berbeda dengan hidup kita yang dinyatakan melalui bangkitnya Yesus. Jadi keselamatan ya Yesus itu bukan sesuatu yang diberikan oleh Yesus. Jelas? Kalau kita menyatu dengan Yesus, menyatu dengan hidupnya yang sudah tidak bisa mati itu, kita akan dapatkan hidup kekal itu. Jelas ya? Nah, inilah puncaknya nanti. Nah, itu nanti. Tapi kita akan kembali kepada di tengah proses. Senin lalu kita telah belajar proses sampai kepada siapa? Abraham, Ishak, dan Yakub. Terus itu pada zamannya Yusuf, keluarga ini datang ke Mesir, berkembang menjadi bangsa yang besar, dianiaya di Mesir sebagaimana sudah dinubuatkan melalui Abraham yang telah kita bahas minggu lalu. Mereka keluar dibimbing oleh Musa, dan akhirnya sampai kepada Gunung Sinai. Di sana mereka diberikan segala macam hukum, perintah, dan tuntunan yang kita sebut Taurat. Nah, Taurat ini diberikan bukan untuk meniadakan janji yang lebih dulu diberikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Loh, kenapa Taurat diberikan? Kita baca Galatia pasal 3. Kita baca mulai ayat yang ke-17. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah. Kapan? Janji yang sebelumnya telah disahkan Allah. Kapan? Kapan? Baru saya omong. Pada waktu Abraham, Ishak, dan Yakub. Janji yang sebelumnya telah disahkan. Terus? Tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat. Tidak dapat dibatalkan hukum Taurat. Jadi hukum Taurat tidak membatalkan janji Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Seperti konsep Islam. Quran datang untuk membatalkan Taurat dan Injil. Tidak ada begitu dalam Injil. Makanya di dalam iman Kristen, Injil dan Taurat dijadikan satu, jadi satu buku. Karena satu tidak menghapuskan yang lain. Jelas ini ya. Janji Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub tidak dibatalkan dengan datangnya Taurat. Nah, kalau gitu Taurat itu apa? Teruskan. Yang baru terbit 430 tahun kemudian. Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian. Terus? Sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sehingga janji itu hilang kekuatannya.
Terus? Sebab jikalau apapun yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji. Nah, sebab jikalau apa yang diwariskan itu, maksudnya berkat melalui Abraham itu, semua bangsa akan diberkati itu kan janjinya isinya itu kan. Ya. Sebab jikalau apa yang diwariskan itu berdasarkan hukum Taurat, pada waktu Allah mengatakan oleh keturunanmu lah semua bangsa akan diberkati. Sudah ada Taurat belum? Belum. Berarti kalau gitu janji itu berasal dari Taurat enggak? Tidak. Jelas itu ya? Kembalikan. Sebab jikalau apa yang diwariskan itu berdasarkan hukum Taurat, itu tidak lagi berdasarkan janji. Betul kan? Kamu akan diberkati melalui Taurat gitu ya. Janjinya hilang dong. Taurat kan tidak mengatakan gitu. Tetap janji semua dalam keturunanmu semua bangsa akan diberkati. Janji itu tidak pernah dihapus. Dari Taurat datang bukan untuk menghapus janji kepada Abraham, Ishak dan Yakub itu. Jelas ya? Berarti otoritas janji itu tetap tegak, tidak pernah dibubarkan. Ya. Terus sebab jikalau apa yang diwariskan itu berdasarkan hukum Taurat, itu tidak lagi berdasarkan ujub janji. Namun, ini justru berdasarkan janjilah Allah telah memberikan anugerahnya kepada Abraham. Tauratnya belum ada. Mana bisa Abraham menerima janji dari Taurat? Baru 430 tahun kemudian itu akan datang Taurat itu. Waktunya Abraham belum ada. Ya, terus ayat 19. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Nah, ini pertanyaannya. Kalau demikian kenapa sih ada Taurat? Kalau janjinya Allah akan berkat itu adalah melalui Abraham, kenapa ada Taurat? Terus? Ia ditambahkan oleh karena Ia ditambahkan. Ia bukan diberikan untuk menghapuskan janji, tidak. Janjinya ada, lalu ada tambahan. Tambahnya apa? Taurat. Ia ditambahkan, terus kan? sampai datang keturunan yang dimaksud oleh Nah, sampai datangnya keturunan ini yang dijanjikan kepada Abraham. Jadi kalau gitu masa durasinya Taurat sampai kapan? Dari zaman Musa sampai zaman sebelum Yesus. Yohanes Pembaptis, Lukas 16 ayat 16. hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan. Nah iya sekarang hukum Taurat dan para nabi apa katanya? Berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Berlaku sampai ke zaman Yohanes. Loh kalau gitu dibuang saja hukum Taurat? Bukan. Kalau kita tidak tahu Taurat, kita tidak tahu perjalanan janji itu, gitu loh. Ya kan? Hukum Taurat itu menjelaskan perjalanan dari janji kepada penggenapannya ketika firman Allah jadi manusia. Ya harus tahu ini. Jelas? Kalau orang mengatakan, oh kita tidak perlu Taurat lagi, ya sudah kamu jadi orang sana, jangan jadi orang Kristen. Tanpa mengerti Taurat, kita tidak akan mengerti banyak tentang perjanjian baru. Karena latar belakang perjanjian baru itu tumbuh dari Taurat. Ya, nubuat, semuanya kan dari Taurat, dari perjanjian lama. Nah ada orang ya, oh kalau gitu kita harus kembali kepada perjanjian lama. Jadilah aliran namanya aliran apalah itu. Orang Indonesia Yahudikan namanya jadikan Yahudi, itu tambah keliru. Makanya kita harus belajar jangan ke kiri, jangan ke kanan, di tengah-tengah. Yang sedang-sedang saja. Ya. Yang kiri mengatakan, oh kita tidak perlu Taurat lagi. Wah, alergi kalau ada Taurat. Yang kedua harus Taurat, alergi kalau mendengar nama Allah hanya Yahweh. Kenapa sih berteologi kok pakai alergi-alergian itu?
apa adanya gitu loh. Jangan sama kayak bandulnya jam. Kalau mau ke kanan ke kiri, yang di tengah gitu loh. Saya ingat ceritanya Sang Buddha. Sesudah dia bertapa di bawah pohon Bodhi, sampai berapa hari akhirnya dia pingsan. Nah, pingsan ketemu ada seorang wanita namanya Sujata. Akhirnya oleh Sujata dibawa ke rumahnya, diberi minum susu. Akhirnya dia siuman dan dia mulai sehat kembali. Dia ingin mencari rahasia kehidupan. Dia berguru pada 8 orang petapa Hindu. Dia tidak menemukan. Dia berpuasa sampai hampir mati itu, dia tidak menemukan. Dia merenung Sang Buddha itu. Nah, ketika Sang Buddha ini merenung, ada seorang tukang ngamen mainkan gitarnya sama anaknya, cering 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 cering. Sang Buddha dengar. Bapaknya bilang, jangan ketat-ketat tuh senarnya, nanti putus, tidak bisa bunyi. Nah, dia sama anaknya dikendorkan, tidak bunyi, krok 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 gitu, namanya kendor. Jangan kendor, nanti tidak bisa bunyi. Klok, di situ Sang Buddha seolah-olah mendapatkan inspirasi. Oh, hidup itu kalau keras-keras, kencang-kencang ya putus seperti saya kemarin pingsan. Tapi kalau hidup itu terlalu kendor-kendor, tidak ada kendalinya, iya nanti nggak karuan hidup itu. Kalau gitu hidup itu harus sedang-sedang saja, katanya Sang Buddha. Sehingga akhirnya Sang Buddha memulai lagi pertapanya di bawah pohon Bodhi. Yang akhirnya dia menemukan yang dalam ajaran Buddha disebut penerangan sempurna. Menerima Buddha itu bukan namanya ya, itu gelarnya. Gelar dari orang yang telah mendapat pencerahan. Namanya Siddhartha Gautama. Buddha itu gelarnya. Saya jadi ingat waktu saya di Amerika. Ternyata di Amerika itu banyak orang yang sama sekali yang ya ngakunya Kristen tapi tidak tahu apa-apa. Ada orang tanya, "Do you know Jesus Christ?" "I do not know." "Is it the son of Mr. Christ?" Kamu tahu Yesus Kristus enggak? Nggak tahu saya, apa itu anaknya Tuhan Kristus. Disangka Yesus itu namanya, Kristus itu nama famnya. Kristus itu bukan nama fam, bukan nama sek, itu adalah gelarnya sebagai yang diurapi. Buddha juga gitu. Namanya adalah Siddhartha Gautama, gelarnya sebagai yang mendapat pencerahan sempurna adalah Buddha. Nah, moral ceritanya apa? Yalah, hidup itu keras ya enggak, sembrono juga tidak. Ya kayak gitar tadi, keras juga tidak, sembrono juga tidak. Nah, hukum Taurat itu diberikan kepada bangsa Israel supaya tidak sembrono hidupnya. Karena bangsa ini memang dipilih untuk menjadi sarana lahirnya keturunan Abraham yang menjadi berkat itu. Sebab bangsa ini terkenal liarnya gitu kan. Sebentar-sebentarnya nyembah berhala ini itu, maka diberi tuntunan. Sudah diberi tuntunan lo masih ngawur hidupnya. Apalagi kalau tidak gitu loh. Jelas ya? Coba kita baca lagi Galatia pasal 3 itu. Ayatnya 19. Kalau demikian apakah maksud hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran. Nah, ya ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran. Pelanggarannya siapa? Bangsa yang dipilih itu loh, nantinya dari dalamnya lahirnya anak Abraham itu. Hanya pelanggarannya, maka ditambahlah hukum Taurat supaya ada aturan kehidupan gitu loh. Oh, sudah diberi aturan kehidupan aja hidupnya sudah ngawur, nggak karuan kok ya. Nyembah berhala ini dan itu ya kan. Apalagi kalau tidak. Jadi kalau gitu Taurat itu bukan munculnya janji tentang keselamatan,
Taurat itu sebagai pagar yang dari perjalanan hidup bangsa yang akan melahirkan anak Abraham yang akan menjadi berkat itu. Terus kan? Sampai datang keturunannya dimaksud. Nah, jadi sampai datang keturunan yang dimaksud. Siapa itu? Kristus. Maka dikatakan hukum Taurat dan para nabi berlaku sampai zamannya Yohanes Pembaptis. Terus? Dan ia disampaikan dengan perantara malaikat-malaikat. Dia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat. Terus kita lanjutkan ayat 21. Kalau demikian, bertentangkah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Kalau demikian apa bertentangan Taurat dan hukum janji-janji Allah? Enggak. Ini tetap mempunyai makna. Maka kita punya perjanjian lama ini. Apa? Supaya mengetahui perjalanan bangsa terpilih ini. Supaya mengetahui perkembangan dari wahyu yang sampai puncaknya nanti datangnya pada anak yang dijanjikan itu. Ya, baca lagi ada 21. Kalau demikian bertentangkah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan kepada sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran. Nah, sekali-kali tidak. Kenapa? Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, keselamatan datang dari hukum Taurat enggak? Keselamatan datang dari hukum Taurat bukan? Bukan. Kalau gitu hukum Taurat menghidupkan tidak? Tidak. Berarti kalau begitu yang akan menghidupkan bahwa keselamatan tetap janji itu, bukan Taurat. Jadi Taurat tidak bertentangan dengan janji. Jelas? Jangan kontraskan. Terus kan? Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa. Supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus janji. Nah, biarpun ada Taurat, kitab suci itu mengurung manusia semua dalam dosa. Semua manusia telah berbuat dosa. Yang Taurat itu sendiri tidak bisa menolong masalah dosa ini. Coba kita baca dalam Roma pasal 8 ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat? Nah, tidak mungkin dilakukan hukum Taurat. Karena tak berdaya oleh daging. Taurat tak berdaya karena dalam diri manusia itu ada kodrat namanya kodrat daging yang isinya bertentangan dengan Taurat itu. Galatia 5:19. Perbuatan daging telah nyata. Perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Bertentangan dengan Taurat enggak ini? Percabulan, apalagi? Kecemaran, hawa nafsu. Bertentangan dengan hukum Taurat enggak? Iya, jangan engkau berzina. Lah Taurat mampu mengubah hati orang pezina itu untuk tidak berzina enggak? Ya enggak, kalau orangnya tidak mau berhenti ya tetap. Berarti Taurat tidak bisa berbuat apa-apa karena ada daging ini. Jelas? Taurat tidak bisa mengubah sifat daging dalam manusia tadi. Terus kan? Penyembahan berhala. Taurat bertentangan dengan Taurat enggak? Jangan kau menyembah berhala gitu kan? Tapi Taurat itu tidak bisa mengubah hati orang itu untuk tidak menyembah berhala. Terus? Sihir. Perseteruan. Perselisihan. Iri hati. Amarah. Kepentingan diri sendiri. Percideraan. Roh pemecah. Kedengkian. Kemabukan. Pesta pora. Itu gejolak daging itu. Yang Taurat hanya bisa melarang, tapi tidak bisa mengubah. Betul? Taurat hanya bisa melarang, jangan mabuk-mabukan, hanya bisa melarang, tetapi tidak bisa mengubah. Maka kembali kepada Roma 8 ayat 3 tadi. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat? Tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging. Tak berdaya oleh daging.
Jadi menghadapi daging, Taurat itu lumpuh. Nah, apa yang tidak mampu dilakukan Taurat ini terus? Telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam Ini Allah yang melakukan, bukan Taurat. Dengan jalan inkarnasi firman Allah, firman jadi manusia yang mengalahkan dosa dan dapat mengubah manusia yang percaya padanya. Jelas ya? Jadi kalau itu Taurat menjadi sumber hidup enggak? Tidak. Tetap janji. Yang penggenapannya adalah Yesus Kristus. Jadi Taurat dan janji tidak bertentangan. Sebab fungsinya Taurat berbeda dengan fungsinya janji. Jelas ini ya? Kita baca lagi Galatia pasal 3 itu ayat 21 tadi. Kalau demikian bertentangan hukum Taurat dengan janji Allah? Sekali-kali tidak. Tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, nyatanya tidak. Memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Kalau memang dia bisa menghidupkan, ternyata tidak. Yang dapat menghidupkan kita siapa? Yesus Kristus, penggenapan janji. Itu berarti kebenaran adalah dalam Yesus, bukan dalam Taurat. Jelas? Tapi juga kita perlu Taurat karena perjalanan ini menuntun kepada Yesus Kristus. Coba kita baca di dalam ayat yang ke-23. Ayat 23. Sebelum iman itu datang, maksudnya siapa? Lahirnya Yesus. Terus kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat. Kita bangsa Israel maksudnya di bawah pengawalan hukum Taurat. Membelok, jangan nyembah berhala, mau gini jangan, gitu kan? Itu dituntun orang ini, gitu loh. Terus dan dikurung sampai iman itu. Datang. Jadi masa durasinya Taurat kapan? Dari Sinai sampai Yohanes Pembaptis, itu masa durasinya. Terus kan? Jadi hukum Taurat adalah penuntut bagi kita sampai Kristus datang. Nah, jadi hukum Taurat adalah penuntut sampai Yesus datang. Jadi kalau gitu perlu nggak kita tahu Taurat? Ya harus. Makanya kita jangan bandul jam yang ke kiri atau ke kanan. Yang ke kiri mengatakan, oh kita tidak perlu Taurat lagi. Ada kan yang begitu, orang Kristen yang gitu. Atau kamu harus Taurat, harus kembali jalankan Sabat dan itu. Ada yang gitu kan. Itu bandul jam yang ke kiri atau ke kanan gitu loh. Kalau kita tidak ke kiri ke kanan, di tengah. Kita tahu di mana tempatnya Taurat. Kita tahu di mana yang bukan tempatnya Taurat. Jelas ini ya. Ada orang sampai bandul jamnya sampai ke kanan. Kalau tidak merayakan hari Sabat masuk neraka, jadi muridnya antikristus. Ajaran dari mana pula itu? Bukan hanya Advent, pun ada yang lain yang gitu. Ya yang mendahului memang Advent. Ya lebih dulu. Tapi sekarang ada muncul yang lain-lain itu, gitu loh. Ya. Mesianik, pengagum nama Yahweh, yang macam-macam itu. Ya. Baik. Jadi sekarang ngerti tujuan Taurat diberikan, tahu ya sekarang ya. Nah, saya hanya mengulang sebenarnya. Karena banyak yang baru supaya tahu arahnya kemana sih kita bicara ini, mau nggak mana. Nah, kemarin kita sudah sampai, minggu yang lalu kita sudah sampai pada janji Abraham, Ishak dan Yakub. Sekarang kita kepada Taurat. Kata Taurat itu berasal dari bahasa Ibrani Torah, yang artinya pengajaran, bukan hukum. Hanya memang itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru diterjemahkan sebagai onomos, yang artinya hukum. Sehingga akhirnya di terjemahan bahasa Indonesia dijadikan satu, hukum
Taurat. Tapi artinya sendiri Taurat itu bukan hukum. Artinya adalah pengajaran. Nah, kata nomos inilah di dalam bahasa Arabnya yang digunakan orang Kristen menjadi namus. Orang Arab Kristen menggunakannya istilahnya adalah namus. Jelas ini ya. Nah, nomos itu atau Taurat itu sendiri kita tahu adalah 5 kitab yang pertama dari Perjanjian Lama. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kitab Kejadian memuat tentang janji tadi. Janji kepada Nuh, janji kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan berkembangnya Israel pada zamannya Yusuf, dan akhirnya mereka keluar dari tanah Mesir di dalam kitab Keluaran. Keluaran 1 sampai dengan Keluaran yang 15 itu masa pembentukan bangsa Israel dan keluarnya mereka dari tanah Mesir. Pasal 16 sampai dengan pasal yang ke-19 itu perjalanan mereka di padang gurun sampai ke bawah Gunung Sinai. Pasal 20 sampai dengan pasal 40 terakhir dari kitab Keluaran itu isinya mengenai pertemuan bangsa Israel dan Musa dengan Allah di Gunung Sinai, di mana hukum-hukum diberikan. Pasal yang ke-25 sampai dengan pasal 32 kalau saya tidak salah, itu adalah hukum mendirikan bait Allah. Itu pusatnya bangsa Israel. Lalu sampai bait dan pasal 30, 33, 34 diberikannya hukum 10 dasatitah. Jangan aku adalah Tuhan Allahmu dan seterusnya itu. Ya. Pasal 35 sampai 40 isinya bait Allah didirikan. Di mana di situ persiapannya dan sampai didirikannya, di mana bait Allah itu dipenuhi dengan sinar kemuliaan Allah. Lalu Imamat pasal 1 sampai 7 itu isinya hukum-hukum mengenai kurban. Ada 5 macam kurban harian yang dilakukan oleh orang Israel di dalam kemah suci itu. Pasal 8, 9 Imamat itu adalah pentahbisan imam agung dan imam-imam yang akan menjalankan kurban ini bait Allah. Dan pasal 10 nah itu ada macam-macam hukum. Hukum makanan halal dan haram dan lain-lain. Hukum ini bukan untuk orang Kristen. Jadi kalau ada orang Islam mengatakan, oh, kamu orang Kristen kok makan babi, kan Imamat pasal 11 ayat 7 melarang kamu makan babi, kok aku makan babi. Suruh baca Imamat 11 ayat 1. Tolong bacakan. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katanya kepada mereka. Teruskan. Katakanlah kepada orang Israel. Kepada siapa? Bukan orang Kristen. Katakanlah pada orang Israel, bukan katakanlah pada orang Kristen. Ayat 7. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kuku yang berselang Nah, panjang. sebenarnya babi saja ada pakai hutan. Loh gitu. Nah, kalau mereka mengatakan itu, pertama sebutkan ayat itu. Perintah ini untuk orang Israel, bukan untuk orang Kristen. Ya. Yang kedua, kalau kamu menuntut kami jangan makan babi supaya taat pada Taurat, kamu pun sebenarnya tidak taat pada Taurat. Kenapa? Kita baca dalam Imamat 11 itu ayatnya 4. Tetapi ini yang tidak boleh kamu makan,
dari yang memalak biak atau dari yang berkuku belah, unta. Nah, orang Islam makan unta bukan? Kalau Idul Kurban di Arab sana yang disembelih unta. Kamu juga melanggar Taurat. Kamu tidak berhak menuntut kami untuk tidak melanggar. Kamu juga melanggar. Bukan hanya unta daging yang dimakan, katanya dalam Matius kencingnya diminum juga. Untuk obat katanya. Loh, apa itu tambah nggak najis? Nah, jadi kalau ditanya orang Kristen kok makan babi, loh emangnya kenapa? Nah, itu ada perintah itu orang Israel, kami bukan orang Israel kok. Gitu. Nah, itu kan itu ada nggak boleh makan babi, kamu makan unta, padahal di situ juga tidak boleh makan unta. Makan kelinci, yuk. Di Tawangmangu sana di Solo itu banyak orang jual sate kelinci. Ya kan? Binatangnya tidak bersisih. Oh, ini banyak orang pecel lele di sana sini. Saudara, makanya harus saudara menguasai kitab suci. Ketika ditanya orang, enggak hanya pelongo-pelongo. Itu satu. Yang kedua, Yesus mengatakan di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 19. Markus pasal 7 ayat 19 dan 20. Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perut lalu dibuang ke jamban. Terus? Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Itu yang untuk Kristen. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Kami orang Kristen, kami bukan orang Yahudi. Dan kamu menuduh-nuduh kami tidak taat pada Taurat. Kamu juga tidak. Kamu makan lele, kamu makan kelinci, kamu makan unta. Jelas ya dia. Jangan merasa minder, balik kalau mereka ngomong gitu, balik kepada mereka. Orang Kristen yang tahu kitab suci sering minder gitu bertemu dengan teman yang Muslim karena dituduh makan babi. Emangnya kenapa enak lo babi itu? Gitu. Dan juga di dalam Kolose 2 ayat 16-17. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman. Jangan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman. Kadang-kadang ada orang yang melebihi Taurat, membuat aturan sendiri. Orang Kristen tidak boleh minum kopi, tidak boleh minum teh. Dari mana itu? Taurat pun nggak ada, Injil pun nggak ada. Ada kan aliran begitu? Kok nambah-nambah itu loh gimana? Lalu menuduh orang lain kamu berdosa kalau minum kopi. Ayatnya di mana? Yang nyuruh siapa? Jangan bandul jam kiri atau kanan, yang sedang-sedang saja. Ya. Kalau rokok itu sebenarnya tidak ada perintah karena waktu zaman Alkitab ditulis belum ada tembakau, belum ditemukan. Hanya prinsipnya ada. Prinsipnya adalah di dalam 1 Korintus 6 ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak mau. Ya, tidak ada perintah, jangan rokok itu tidak ada. Berguna tidak? Itu masalahnya. Kalau enggak ya jangan lakukan. Bukan masalah dosa. Ketika ketergantungan jadi dosa. Ngerti? Ayat 13. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu. Nah itu jangan diperhamba rokok, jangan diperhamba minum-minuman. Bukan anggurnya yang berdosa, mabuknya. Kalau anggurnya berdosa repot, kita tidak bisa perjamuan kudus. Minum sedikit tidak apa-apa, asal tidak mabuk. Yang dilarang itu mabuk. Galatia pasal 5 ayat 21. Kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terus? Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu. Jadi apa?
bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tuh. Jadi bukan anggurnya tapi mabuknya. Ya. Bukan bakonya tapi ketergantungannya. Bukan narkobanya tapi efeknya pada otak. Itu yang tidak boleh. Jadi rokok dosa. Apa? Rokok. Lah tergantung enggak? Iya, tergantung kan. Nah ya iya dong. Kalau apapun yang tergantung jadi dosa. Tapi Romo katanya bagus untuk pernapas. Siapa yang bilang nikotin kok bagus? Aderai. Hah? Aderai. Ada yang nggak? Aderai. Kalau untuk obat sih lain. Karena anggur pun bisa untuk obat kata Paulus pada Timotius kan. Kalau itu untuk obat lain, tapi kalau itu hanya untuk rekreasi, tunggu dulu. Ya. Baik. Jadi itulah saudara. Jadi mungkin inilah dulu sebenarnya untuk hari ini saya jelaskan tentang kedudukan Taurat dulu. Ya, nanti kita bicara mengenai Bait Allah. Di situ kita akan melihat makna alegorisnya. Karena ternyata Bait Allah itu sendiri adalah simbolnya Kristus. Kita baca di dalam Yohanes pasal yang kedua ayat 19 sampai 22. Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak Bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Terus? Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan Bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudnya dengan Bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Nah, ternyata Bait Allah itu simbol alegori dari tubuhnya Kristus. Berarti Bait Allah itu juga menunjuk kepada Kristus. Nah, itu kita pelajari nanti. Makna ada 4 warna, ada biru, ada merah, ada apa. Terus bahwa di dalam Bait Allah itu dipakai kulit gajah mina, kulit lumba-lumba, di dalamnya ada warna merah, itu semua ada simbol-simbol yang merujuk kepada Kristus. Ya kalau kita ngerti, kita bosan melihatnya. Apa sih ini? Kalau mau menyembelih binatang harus ininya ditaruh ini apa ususnya atau apanya, kalau kita tidak ngerti simbolismenya, ya kita tidak ngerti perjanjian lama. Padahal simbolisme itu semua merujuk kepada Kristus. Ya. Nah, saya kira malam ini belum bisa kita lakukan karena kita sepanjang lebar menerangkan latar belakang dari Taurat. Ya. Sedang depan kita akan mulai belajar tentang simbol-simbol dari Bait Allah, keimaman, dan korban-korban serta perayaan-perayaan Israel. Perayaan Paskah, perayaan Hari Raya Pendamaian, ya. Perayaan apa itu? Peniupan sangkakala, perayaan apa? Pondok Daun, itu semua ada makna kristologisnya. Sehingga kalau kita baca itu jadi senang, oh rupanya Yesus sudah dinubuatkan di seluruh kitab perjanjian lama ya. Nah kalau nggak ngerti kita enggak, itu jadi kitab buntu, itu apa artinya gitu ya kan? Coba kita baca dari Kisah Yohanes 5 ayat 46. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Musa menulis tentang Yesus. Ya, kalau kita baca gitu kita nggak ngerti. Karena ditulis dalam bentuk simbolisme dan nubuat. Lukas 24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Jadi Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan Mazmur. Mazmur itu, jadi kitabnya Yahudi itu dibagi dalam 3, isinya sama dengan perjanjian lama Protestan. Ya. Tetapi pembagiannya beda. Kitab Yahudi dibagi dalam 3 kelompok: Taurat, Nebiim, yaitu para nabi,
Dari Yosua sampai berapa apa itu? Yosua termasuk nabi-nabi dalam kitab Yahudi. Bukan sejarah, kalau kita kan sejarah. Lalu tulisan-tulisan atau ketubim. Awalnya kitab Mazmur. Makanya disebut Mazmurnya di sini. Ujung dari bagian ketiga. Sehingga orang Yahudi tidak menyebut kitab suci mereka perjanjian lama karena mereka tidak percaya perjanjian baru. Mereka menyebut kitab suci mereka Torah jadi Ta, N Nebiin para nabi, K ketubim kitab-kitab menjadi tanah. Jadi kalau orang Yahudi menyebut kitab suci mereka tanah, dari kitab Taurat, nabi-nabi dan kitab-kitab atau Torah, Nebiim dan Ketubim, dan kelihatannya Yesus mengenal pembagian itu di sini dalam Imamat dalam Lukas pasal 24 ayat 44 itu dan ayat 26 ayat 26 sampai 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Ya. Apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Sudah ada perjanjian baru waktu itu? Belum. Jadi seluruh kitab suci maksudnya perjanjian lama. Jadi perjanjian lama itu isinya juga tentang Yesus dalam simbol-simbol, dalam nubuat. Makanya kita harus tahu. Itu jelas ya. Kita harus tahu perjanjian lama dengan simbolismenya, dengan nubuatnya. Nah itu nanti kita pelajari Senin depan.